Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti. Alitos Anesti. Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archibandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu setiap hari Rabu sore acara pembahasan dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai pada chapter 16. Dalam chapter 16 ini kita akan pelajari bagian perikop selanjutnya, yaitu kita akan pelajari Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Tapi sebelum itu saya ingin mengumumkan sesuatu. Ada dua buku yang akan sangat menolong nih, kalau saudara memilikinya, yaitu buku yang saya tulis. Ini akan merupakan buku seri pelajaran teologi kitab suci, tapi dari pandangan Gereja Timur ada ajaran Rasuliah. Ini yang pertama ini mengenai wahyu Allah sebagai sumber dari dasar kebenaran. Ya, nanti mungkin sampulnya akan kami ganti karena ini membingungkan judulnya. Ini wahyu umum. Dan juga wahyu Allah yang mulai dari Adam sampai Abraham. Dijelaskan di sini bagaimana ini akan menolong saudara di dalam memahami perjanjian lama dalam kaitannya dengan kepenuhan wahyu di dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama. Ini agak tipis, hanya 162 halaman. Terus ini yang kedua, ini masih tentang wahyu. Ini adalah wahyu khusus di zaman Nabi Musa. Jadi kita akan belajar di sini mulai dari ya kitab Taurat lah, mengenai bagaimana seluruh hukum Taurat, karena Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5, coba kita baca Yohanes 5 ayatnya yang ke-45 coba. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, ini kita bahas di sini bahwa nubuat tentang Yesus, seperti yang dikatakan Yesus, dia menulis tentang aku, itu ada di sini semua. Jadi saudara kalau membaca perjanjian lama tidak bingung lagi kaitannya dengan iman Kristen gimana. Bahwa ternyata di dalam kitab Musa itu kita menemukan banyak sekali nubuat-nubuat tentang Yesus. Yesus juga mengatakan di dalam Lukas pasal 24, ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang sebentar saya lihat kitab suci saya. Lukas pasal 24 ayatnya yang ya, kita baca ayatnya yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 45, ayat yang 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi ini Yesus mengatakan di dalam kitab Musa ada terus tentang dia, dan ini kita bahas dalam kitab Musa, seluruh kitab Musa kita bahas tentang nubuat-nubuat tentang Yesus yang ada di sana. Kalau ini khusus dari kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian sampai zamannya Abraham. Nah ini. Terus nanti yang sedang saya tulis lagi adalah karena Yesus mengatakan dari seluruh kitab Nabi dan Mazmur. Dan kita bahas akan nubuat-nubuat tentang Yesus mulai dari Raja Daud sampai seluruh kitab Nabi yang ada dalam Perjanjian Lama. Sehingga dengan demikian, dengan membaca ini, ketika saudara membaca Perjanjian Lama, saudara tidak bingung dan saudara tahu kaitannya dengan Perjanjian Baru, bahwa ini merupakan satu kesatuan, satu kitab yang menunjukkan bahwa yang mengilhami Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah satu pikiran agung, satu pikiran ilahi. Artinya dihilangkan oleh Allah. Ada benang merah yang menghubungkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Saya himbau saudara untuk memilih ini, dan kalau saudara ingin membeli buku ini, dua ini, yang ini 1A, 1B, yang 1C sedang saya kerjakan. Itu nubuat di dalam mulai dari Raja Daud dan nabi-nabi selanjutnya, ya, sampai Nabi Maliaki. Kalau saudara tertarik untuk membeli ini, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora. Ini nomornya 0812 8959 8569. Nah, itulah 8568, ya. Ini saudara bisa menghubungi beliau, tanyakan buku mengenai Wahyu Khusus, ya, jilid 1A dan jilid 1B. Dan juga ada beberapa buku yang lain saudara bisa tanyakan kepada beliau, ya. Terima kasih. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya harap saudara yang belum untuk subscribe, ya, subscribe di channel YouTube Romo Daniel Biantoro ini, dan juga tolong klik itu nomor like-nya, klik juga itu tanda lonceng notifikasi, dan share ini kepada sebanyak orang mungkin. Dan kalau saudara tergerak ingin mendukung pelayanan ini supaya makin berkembang, saudara mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirim pada alamat bank, ya, nomor bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin berkunjung kepada Gereja Ortodoks, di Gereja Ortodoks, saudara akan melihat pada akhir daripada video ini akan ada daftar nama alamat-alamat dari Gereja Ortodoks dan komunitas-komunitas yang ada. Dan di sana, dan kalau nanti kalau di dalam kolom kolom komentar itu ada orang-orang yang namanya dan alamatnya tidak ada di situ, tapi mengajak-ajak saudara untuk datang ke alamat yang ditunjukkan, abaikan saja, berarti orang itu bukan bagian daripada persekutuan kami, ya. Dan untuk saudara-saudara yang tidak, jangan memanfaatkan pelayanan saya untuk tujuan keuntungan saudara. Ini pelayanan saya. Kalau saudara ingin mencari pengikut, ya bikin sendiri, jangan memancing di kolom orang. Terima kasih. Baik, saudara, kita akan melanjutkan sekarang adalah Yohanes, ini sudah chapter 16, ya. Dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai 16. Tolong bacakan. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Terima kasih. Saya baca dalam bahasa aslinya dari Yohanes 3:9. Apekrithi Nikodemus ke ipenafto. Nikodemus menjawab dan berkata kepadanya, "Pos dinate taftageneste." Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan merespon jawaban Yesus pada ayat sebelumnya, yaitu tentang lahir baru. Dia bertanya tentang lahir baru ini karena memang di dalam Perjanjian Lama ada beberapa ajaran yang mengatakan tentang sesuatu pembaruan kepada orang Israel. Coba kita baca. Yang seharusnya Nikodemus mengerti tentang tema ini, tentang kelahiran baru ini. Ya, coba kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6.
Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya. Jadi kita lihat di sini, ada janji perjanjian baru yang ada dalam perjanjian lama ini, yang ada kata-kata Tuhan akan menyunat hatimu. Artinya akan memperbarui hati mereka. Inilah tema kelahiran baru sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau Nikodemus ingat akan janji ini, dia harusnya mengerti apa kata-kata Yesus. Ya. Makanya agak mengherankan dia tanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Ya. Kita baca juga dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 8. Yeremia 23 ayatnya 1 sampai 8. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi ini janji perjanjian baru, pembaruan juga. Israel akan diperbarui, ya. Kita baca juga janji pembaruan itu sebagai perjanjian yang baru, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, ada perjanjian baru di situ, terus? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Nah, pembaruan dari dalam Taurat ya di dalam batin. Terus? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dalam hati mereka, pembaruan di dalam ini. Terus? Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Kita baca juga di dalam Yeremia pasal 32.
ayat 37 sampai 41. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Pembaruan lagi, ya. Kita baca dari Yehezkiel 11 ayat 16 sampai 20. Janji-janji dalam perjanjian lama ini. Oke? Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Oke, aku akan berikan hati yang lain dan roh yang baru. Terus? Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Berarti ada pembaruan spiritual, pembaruan rohani di dalam pikiran hati orang Israel, ya. Kita lanjutkan juga kita baca dari Yehezkiel pasal 11 ayat 16 sampai 20. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan. Oke, berubah hatinya, tidak lagi menyembah berhala. Terus? Dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Oke. Kita baca juga Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. 37 ya, ayat 11 sampai 14. Ya. Pasal ya, terus? Tulang-tulang kami, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah ke Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Oke. Ayat 2, ditambah ayat 21 sampai 28. 21. Sampai Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari segala bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dan dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Oke tuh. Jadi di sini ada di dalam perjanjian baru yang dijanjikan ini, pada intinya ada 3 hal. Janjinya Allah. Israel akan dikumpulkan kembali karena waktu ini dinubuatkan Israel kan sedang terserak-serak di bawah
di bawah tawanan di Babylon di mana. Maka pertama dijanjikan Israel akan dikumpulkan kembali. Yang kedua, akan terjadi pembersihan dan transformasi rohani di antara umat Allah Israel waktu itu. Ya. Yang ketiga, akan ada pimpinan yaitu Mesias yang akan memerintah atas Israel dan atas segala bumi. Jadi pada zamannya Yesus, pengajaran yang umum di antara orang Yahudi adalah bahwa yang pertama yaitu dikumpulnya orang Israel dan adanya pembaruan rohani dari perjanjian baru yang diberikan Allah dalam para nabi itu sudah digenapi. Mereka melihat kembalinya orang Israel ke tanah Israel kembali dari pembuangannya di Babylon, itulah bentuk pertama penggenapan itu. Yang kedua, dia melihat suatu gerakan rohani yang sangat kuat seperti munculnya orang-orang Farisi. Ya. Dan mereka percaya itu menggenapi janji-janji rohani tentang transformasi tadi. Dan apa yang mereka tunggu tinggal datangnya Mesias saja. Jadi bagi mereka janji tentang pembaharuan itu sudah terjadi. Makanya penyataan Yesus tentang lahir baru itu dianggap aneh oleh Nikodemus. Sebab dia berpikir bahwa bangsa Yahudi itu telah memilikinya, telah mengalami kelahiran secara nasional maksudnya. Kelahiran rohani secara nasional, ya. Dan tentu saja mereka tidak menanti-nanti datanya kelahiran yang baru itu, ya. Mereka hanya menunggu datangnya Mesias dalam kemenangan. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara tentang kelahiran baru, maka jawabnya Nikodemus, bagaimana itu mungkin terjadi? Kami sudah mengalami itu. Lihat, bangsa Israel sudah kembali. Lihat, kami punya gerakan-gerakan yang sekarang kami membuang berhala dan lain-lain. Kok harus lahir baru lagi? Bagaimana? Nah, jadi pertanyaan pertanyaan Nikodemus ini bukan sesuatu hal yang aneh jikalau kita lihat itu dari kacamata bahwa orang Israel sewaktu itu mempunyai pikiran tentang lahir baru itu dalam arti kembalinya secara nasional Israel dari pembuangan. Ya, Nikodemus bingung. Pikirannya sudah menancap pada pemahaman bahwa kelahiran baru itu telah terjadi pada dirinya dan pada semua orang Israel. Maka dia menanyakan, gimana sih maksudmu apa gitu loh. Coba ayat 9 itu. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nah iya, pikiran terpatri kepada cara tafsiran tentang lahir baru yang diambil dari para nabi tadi, yang dimengerti sebagai kelahiran bangsa Israel dari kematian secara metafora, mati di tengah-tengah bangsa asing, sekarang hidup kembali, ya, kembali dengan dikembalikan ke bangsa Israel. Maka pertanyaan itu. Nah, akhirnya dijawab oleh Yesus. Ayat 10. Apekriti Yesus. Keipenapto. Yesus menjawab dan bertanya kepadanya. O didaskalos tu Israel. Ketaftau hinoskis. Engkau adalah guru. Di sini pengajar. Guru didaskalos. Memakai kata ho. Sang guru. Berarti kalau gitu ini bukan guru biasa bagi Nikodemus itu. Memang tidak diberitahu posisinya apa secara teologis. Dia mempunyai kedudukan apa? Meskipun dikatakan dia seorang penguasa agama. Kita baca di dalam ayat 1 ya. Ayat 3. Pasal 3 coba. Ya, ayat 3. Pasal 3 ayat 1 tolong bacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Pemimpin agama Yahudi. Berarti orang penting itu secara agama.
Hanya kita tidak tahu kedudukannya apa. Dan dia dikatakan, oh didaskalos, sang guru, si pengajar itu. Berarti kalau begitu memang dia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Maka Yesus heran. Loh, kamu itu loh guru dan kamu itu mempunyai kedudukan penting, masa Anda ngerti yang saya maksud? Padahal di dalam kitab sucimu sendiri ada janji-janji tentang kelahiran baru itu. Hanya matanya sudah ditutupi dengan teologinya yang sudah fix. Banyak orang begitu, ketika sudah fix pada satu teologi, suatu ajaran, sulit untuk diubah. Jadi fanatik dengan ajaran itu, dengan orang itu. Ya. Sehingga akhirnya untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya jadi sulit. Ya, biarpun dia salah gitu. Nah, dia akan bela betul mati-matian gitu. Nah, ini yang terjadi dengan Nikodemus. Ya. Engkau seorang guru Israel. Seharusnya kamu udah mengerti tentang kelahiran baru itu. Seharusnya kamu mengerti maknanya dari lahir baru itu. Karena dalam kitab suci ada banyak hatimu akan disunat dan lain-lain. Ini bukan hanya masalah kembalinya Israel secara nasional. Tetapi juga masalah transformasi dari dalam. Perubahan dari dalam. Kelahiran dari atas. Kok kamu tidak ngerti? Makanya akhirnya Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-11. Amin, amin, lego imin. Legosi, maaf. Amin, amin aku berkata kepadamu. Atau sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Oti, o idamen, lalu men. Bahwa apa yang kami lihat, kami katakan. Mungkin di sini Yesus mengatakan kami ini, dia memasukkan murid-muridnya yang percaya pada dia. Karena murid-muridnya itu mendapat pengetahuan itu dari Yesus. Dan Yesus itu mengetahui secara langsung bahwa yang dikatakan itu bukan teori yang dipelajari dari orang. Itu dari apa yang diketahuinya. Maka dia mengatakan di sini, oti i idamen, lalu men. Bahwa apa yang kami tahu, apa yang telah kami lihat, itu kami katakan. Berarti kalau gitu Yesus mengajarkan ini bukan dari teori, kata orang, kata guru. Enggak. Apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia alami sendiri. Mengenai kelahiran baru, mengenai Allah, mengenai apa saja. Yesus melihatnya secara langsung. Ya. O idamen lalu men, ke o eurakamen martirumen. Dan apa yang kami dengar itu yang kami saksikan. Berarti kalau gitu, menghadapi Yesus kita tidak menghadapi teori yang dibuat orang. Kita menghadapi orang yang memang tahu apa yang dikatakan dari melihat, dari mendengar, dari mengalami secara langsung kebenaran itu. Ya. Ketin martirian imun ulam banete. Tetapi kamu tidak mau menerima kesaksian kami. Kami jelaskan, kami tidak hanya berteori. Ajaran saya ini bukan salah satu dari macam-macam teori. Ajaran saya ini bukan salah satu dari macam-macam ideologi. Ajaran ini dari apa yang kami tahu, dari apa yang kami lihat. Maksudnya apa ini? Tahu di mana, dilihat di mana? Ayat yang ke-12. I ta epigia ipon imin ke upistevete pos ean ipo imin ta epurania pistevete. Jika aku berkata hal-hal yang di bumi atau hal-hal yang duniawi kepadamu dan kamu tidak percaya, bagaimana jika aku berkata kepadamu hal-hal yang surgawi untuk kamu bisa percaya? Yesus berbicara seolah-olah duniawi. Lahir, air, itu kan duniawi. Itu pun kamu tidak percaya. Bagaimana kalau aku berbicara tentang yang surgawi? Apa mungkin yang percaya? Lah yang surgawi itu apa? Ayat yang ke-13. Ke udhis anavedikan istunaroton uranon. Dan tak seorang pun telah naik ke surga
ini kecuali o ekturanu katavas, dia yang turun dari surga, o ios tuan trupon, yaitu anak manusia. Nah ini dia berbicara dari surga. Aku berbicara tentang lahir dari air itu dari barang dunia, tentang lahir itu juga barang dunia. Kamu tidak percaya. Nah, apalagi kalau aku sekarang berbicara tentang yang surgawi. Apa yang surgawi? Bahwa aku ini berasal dari surga, gitu loh. Tidak ada orang yang datang dari surga, naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga. Berarti Yesus mengatakan, aku ini tadinya dari surga. Sehingga kalau aku dari surga, apa yang kukatakan itu mengenai surga, pasti benarnya karena asalku dari sana. Apa yang aku tahu bukan dari teori, sebab aku bertemu dengan Bapa itu sendiri. Aku berada di hadirat Bapa itu sendiri. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Tolong bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat. Nah, berarti dia telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Kapan? Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Berarti sebelum dunia ada manusia sudah ada nggak? Kalau gitu Yesus sudah punya tubuh manusia belum? Belum. Berarti dia pernah melihat Bapa itu, dia pernah tahu Bapa itu, sehingga pun kalau Bapa itu berbicara, seandainya berbicara seperti manusia, dia mendengar itu langsung. Jadi kalau dia berbicara tentang surga, pasti benarnya karena dia berasal dari sana, dan tidak ada orang lain yang pernah datang ke sana kecuali dia yang turun dari sana, yaitu anak manusia. Yesus memang turun dari surga, sehingga dia kalau berbicara tentang hal-hal surga, dia berbicara tentang Allah, dia tidak berbicara hal-hal yang bersifat surgawi, itu pasti benarnya. Lebih jauh lagi, bukan saja dia berada di hadirat Bapa seolah-olah terpisah. Bapa di sini, dia di hadiratnya. Dia itu satu di dalam Bapa. Karena dia di hadirat itu maksudnya di lingkup sekitarnya dia, dan dia mengatakan tepatnya di mana? Di dalam Bapa. Parasoi, lingkup sekitarmu, padamu begitu ya. Yang diterjemahkan di hadiratmu itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di dalam Allah. Ya memang dia berada dalam Allah yang diumpamakan sebagai di pangku Bapa. Kita baca Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ya, anak tunggal Allah adalah firman-Nya Allah itu. Adanya di dalam Allah, digambarkan sebagai di pangku Bapa. Karena begitu dekatnya gitu ya, seperti anak dipangku oleh orang tuanya, sangat dekat sekali. Dekat dengan rangkulannya, dekat dengan detak jantungnya, seperti itu. Tapi sebenarnya dia di dalam Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman Allah. itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah kata-kata seseorang. Saya punya kata-kata, di mana saya ada kata-kata ikut saya. Sekarang saya di Bogor, ya kata-kata saya di Bogor dengan saya. Nanti saya ke Jakarta, ya kata-kata saya ikut di Jakarta. Saya tidak mungkin mengatakan, aku tidak butuh kata-kata itu. Saya lepas, saya masukkan stoples, saya taruh di lemari. Mungkin? Tidak mungkin. Firman-Nya Allah juga begitu, tidak mungkin pisah. Di mana Allah ada, firman-Nya ada. Karena dia satu dalam Allah. Jadi, jikalau nabi-nabi atau tokoh-tokoh besar yang mengaku mendapat wahyu dari Allah, itu bukan bagian dari diri Allah itu sendiri. Tidak tinggal dalam Allah. Bagaimanakah mereka dapat mengetahui betul apa yang ada dalam pikiran Allah? Ketemu pun tidak. Tinggal di dalamnya pun tidak. Jadi kalau nabi atau siapa saja mengaku guru besar atau siapa yang adalah manusia sama dengan kita, gimana kita bisa yakin sementara Yesus mengatakan bahwa dia satu di dalam Allah?
Kita loh, sesama manusia, satu tidak mengerti pikiran yang lain, betul kan? Kadang-kadang yang lain ngomong ini kita salah paham, berarti kita tidak mengerti. Loh, apa ini? Apalagi ini kalau ini pemikirannya Allah? Apa tidak mungkin manusia biasa keliru memahami pemikiran Allah itu? Apalagi kalau ada tingkatan-tingkatan dalam penyampaian pemikiran Allah melalui malaikat, melalui nabi, dan seterusnya. Ini kan tidak langsung. Jadi kemungkinan salah mengerti itu ada. Beda dengan Yesus. Yesus bukan saja mengerti pikiran Allah, Yesus itulah pikirannya Allah. Karena dia adalah firman-Nya Allah. Firman itu kata-kata. Saya punya kata-kata, sebelum kata-kata saya keluarkan, kata-kata itu sudah ada wujudnya, dia namanya pikiran. Dan kalau pikiran ini, saya keluarkan wujudnya kata-kata. Makanya kata-kata itu logos, pikiran itu logika. Karena satu sama lain saling berkaitan. Berarti, kalau kita bertemu dengan Yesus, kita bukan bertemu dengan perantara. Banyak orang menuduh kepada Tuhan kok dengan perantara. Justru kami tidak perantara ya. Karena yang datang adalah pikirannya Allah sendiri. Yang adalah firman-Nya Allah sendiri. Yang datang adalah firman-Nya Allah sendiri. Yang satu hakikat dengan Allah. Kita langsung berhadapan dengan Allah. Tanpa perantaraan makhluk. Yang lain kepakai perantaraan makhluk. Nabi itu kan makhluk. Guru besar itu kan makhluk. Siapa itu makhluk? Yesus bukan. Yesus firman yang menampakkan diri sebagai makhluk karena mau bicara dengan makhluk gitu loh. Tapi dia sendiri bukan. Sehingga kalau dia berbicara tentang masalah Allah, masalah surga, masalah keselamatan yang semuanya bersifat surgawi, itu pasti benarnya. Oleh karena itu Yesus itu bukan dari dunia ini. Beda dengan yang lain-lain, pemimpin agama semua dari dunia. Yesus bukan, dia dari surga turun ke dunia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Sebab aku telah turun dari surga. Mengapa turun dari surga selanjutnya? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang Karena diutus oleh Bapa. Diutus bukan arti diangkat jadi rasul, bukan. Mana ada makhluk dari surga turun jadi rasul? Diutus artinya ya memang diutus tadi di surga lalu turun ke bumi. Nah, diutus untuk apa? Untuk akhirnya mengambil tubuh manusia dari Bunda Maria yang ovumnya, indung telurnya tanpa campuran sperma, oleh kuasa roh Allah diciptakan jadi janin, dan janin itu diambil oleh firman ini, maka firman itu lahir. Kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari perempuan. Mana lebih dulu? Pengutusannya atau lahirnya? Pengutusan. Jadi sebelum lahir dia sudah diutus. Tadi dia mengatakan, aku turun dari surga. Ini loh artinya diutus itu. Jadi bukan dia diangkat jadi rasul, bukan. Ya memang diutus. Dari surga turun ke bumi. Lalu Roh Kudus berkarya, rohnya Allah berkarya. Karena roh Allah itu memang prinsip kuasanya Allah. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati. Nah inilah puisi paralelisme itu. Satu hal yang sama diucapkan dengan dua cara yang berbeda. Roh Kudus akan turun ke atas kamu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menangani engkau. Jadi Roh Kudus adalah prinsip kuasanya Allah. Jadi dengan kuasanya Allah, Roh Kudus inilah, maka
indung telur, ovum yang tanpa dibuahi sperma ini diciptakan jadi janin. Oleh karena itu bayi itu asalnya dari Roh Kudus, artinya dari kuasa Roh Kudus yang menjadikan ovum tanpa sperma. Kita baca Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, bukan dari pertemuan antara sperma dan ovum. Dari kuasa Roh Kudus yang menciptakan ovum tanpa campur tangan laki-laki ini menjadi daging. Lalu firman masuk, Titus itu masuk ke dalam perut itu, lalu mengambil kemanusiaan itu. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dari mana? Ya dari perut tadi. Mengambil rupa seorang hamba, terus dan menjadi sama dengan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita dikatakan firman jadi manusia, bukan firman itu berubah terus. Sifat firmannya tidak, itu mengambil. Saya mengambil kertas. Ya kan? Kertas saya ambil. Saya kan tetap ada, tapi kertasnya nempel sama saya, jadi satu dengan saya. Karena firman tetap ada, tapi akhirnya dia mengambil sesuatu yang baru, kodrat yang baru, yang diambil dari mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan menciptakan ovum ini menjadi janin manusia. Demikianlah kan ya, firman jadi manusia. Jadi terbalik ya. Kalau dalam pemikiran agama-agama, manusia seolah-olah mengkomunikasikan Allah. Ya, kemungkinan untuk salah itu banyak gitu. Tapi ini tidak. Ini firman-Nya Allah yang sifatnya Allah, mengkomunikasikan tentang diri Allah yang dia selama kekal-kekalan berada dalam Allah, wujud ke dunia menjadi manusia. Jadi sebenarnya malah terbalik. Orang Kristen malah tidak punya perantara dalam pengertian manusia biasa menjadi perantaranya Allah. Enggak. Yang mengantari Allah ya firman-Nya itu sendiri. Sama yang saya juga punya pengantara. Pengantara saya apa? Kata-kata saya ini kan. Kalau tidak ada kata-katanya, saudara bagaimana tahu pikiran saya? Maka kata-kata saya ini pengantara saya dan tahu benar apa yang dalam pikiran saya, sebab yang muncul dari kata-kata saya adalah pikiran saya yang keluar gitu loh. Demikianlah yang datang kepada dia yang menjadi pengantar, dikatakan pengantara itu bukan berarti kok datang kepada Allah kalau pentara kami langsung saja. Enggak, kamu nggak langsung juga. Apa perantaranya? Harus pakai bahasa asing, bukan kalau sembahyang pada Allah harus pakai bahasa asing yang bukan bahasamu sendiri. Lu apa itu bukan pengantara? Kenapa tidak pakai bahasamu saja, pakai bahasa asing? Itu pengantara gitu loh. Harus ada nabi yang manusia untuk menerima firman itu. Kenapa bukan firmannya sendiri datang? Kami tidak. Meskipun di antara dikatakan ada bagi kita ada satu pengantara dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Pengantara, kita baca itu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, pengantara bukan dalam arti makhluk yang mengantari manusia, mengantari Allah, bukan. Pengantara dalam arti ya seperti saya juga ada mengantarnya kata-kata saya. Allah juga pengantarnya firman-Nya itu hanya menampakkan diri wujud manusia karena yang diantara itu manusia, supaya manusianya ngerti. Kalau Allah dalam wujudnya Allah gimana? Bagaimana manusia ngerti? Jelasin ya. Jadi kalau dalam tidak mungkinlah Allah jadi manusia, kenapa tidak mungkin? Kalau kita bisa percaya bahwa Allah bisa menampakkan diri dalam wujud api yang menyala di tengah semak semak belukar yang dilihat oleh Musa, percayakan itu? Berarti Allah bisa masuk ke dalam alam ciptaan, dalam wujud makhluk, dalam hal ini api. Loh, secara prinsip kalau Allah bisa masuk ciptaan dalam wujud makhluk yang lebih rendah yaitu api, kenapa tidak bisa juga menjadi wujud makhluk yang lebih tinggi? Dan itu makhluk yang paling tinggi adalah manusia. Kalau dia datang dia bisa berwujud api, dilihat Musa, kenapa dia tidak bisa datang berwujud manusia yang sama-sama makhluknya? Secara prinsip tidak ada bedanya. Jadi apikah? Jadi batukah? Jadi gunungkah? Atau
jadi manusia. Firman telah jadi manusia. Itu artinya. Nah, setelah mengetahui bahwa firman itu memang berasal dari Allah, kembali kita baca dalam Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah, berarti anak manusia itu memang sudah ada sebelum turun ke bumi. Anak manusia itu gelar untuk Mesias. Dan itu sudah dilihat oleh Daniel sebelum dia jadi manusia. Coba kita baca dalam Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia pada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan... Anak manusia ini yang sudah turun dari surga itu tadinya sudah ada di surga. Dilihat oleh Daniel. Oleh karena itu, panggilan yang paling digunakan Yesus untuk dirinya adalah anak manusia ini, gitu loh. Karena dia memang sudah ada. Nah, kalau memang dia sudah ada di sana, bukan hanya bersama Bapa, tapi bersatu di dalam diri Bapa. Ya, kalau dia berbicara tentang Bapa, tentu itu kan sama saja dengan bicara dengan dirinya, tentang dirinya. Siapa yang lebih tahu tentang diri seseorang kecuali orang itu sendiri? Nah, kalau ini, Yesus itu menjadi penyataan Allah, menyatakan Allah, pasti benarnya, sebab dia adalah satu dengan di dalam Allah, sebagai firman-Nya Allah itu sendiri, lalu dia turun ke bumi. Jelas ini ya? Di dalam Yohanes 3 ayat 14 itu. Makanya, kalau aku berbicara tentang yang duniawi, kamu tidak ngerti apalagi sesurga. Oke, ini loh yang surga. Aku ini dari surga, gitu loh. Ditantang oleh karena Nikodemus tanya, nggak ngerti-ngerti, tantang. Sekarang ini loh yang dari surga itu, aku ini memang dari surga. Jadi kalau aku berbicara tentang surga, pasti benarnya. Berbicara yang rohani, pasti benarnya. Bukan hanya itu. Kalau dia bicara tentang neraka juga pasti benarnya. Kenapa? Sebab dia pernah mati, bangkit lagi. Berarti pernah dia berada di dalam alam neraka itu. Jadi kalau dia berbicara tentang neraka, akhirat, itu pasti benarnya. Karena bukan hanya teori, dia kan orang sering mengatakan, gimana kamu ngomong tentang surga dan neraka, kamu belum pernah ke sana. Iya, orang lain begitu. Yesus tidak. Yesus pernah berada di surga, Yesus pernah masuk neraka. Berarti kalau dia berbicara tentang dua-duanya itu pasti benarnya. Itu semua apa yang dialami. Tidak ada orang seperti ini. Gitu loh ya. Jadi kembali kepada Yohanes pasal 3 ini, ayatnya yang ke-14 sekarang. Ya. Dia disebut anak manusia tadi. Ayat 14. Ke kathos noisis ipsosen ton ovin enti erimo. Dan sebagaimana Musa telah mengangkat ular itu di padang belantara, utos, demikianlah, ipsotine akan diangkat, atau ipsotine vi harus diangkat, ton ion tu antropu, anak manusia. Loh, kenapa kok Yesus itu disamakan dengan ular? Bukan kalau itu ular itu lambang iblis. Mari kita lihat ceritanya. Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak."
Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oke. Ini ularnya bukan ular biasa, ular tembaga. Tembaga itu dalam Alkitab, lambang hukuman, lambang sesuatu yang diadili, lambang murka Allah. Coba kita lihat di dalam Ulangan 28. Kutuk yang diberikan pada Israel. Salah satunya adalah ayat 23. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Jadi tembaga itu lambang penghakiman. Betul. Ular itu lambang iblis dan juga lambang dosa itu sendiri. Sebab dosa berasal dari iblis. Tapi ini terbuat dari tembaga. Berarti ini iblis yang sudah dihakimi. Dosa yang sudah dihakimi. Dan penghakimannya itu dengan jalan diangkat. Itulah maka penghakimannya terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Maka ini lambangnya Yesus. Ini bukan sekedar ular, tapi ular tembaga, ular yang dihakimi. Karena dalam tubuhnya yang diangkat itulah Yesus menghukum dosa di dalam daging. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi hukum Taurat tidak bisa menolong untuk mengubah manusia berdosa menjadi tidak berdosa, tidak bisa. Karena adanya daging manusia, sifat daging manusia akibat kejatuhan itu membuat di dalam diri manusia mengikuti keinginan-keinginan daging yang memberontak terhadap Allah. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Nah itulah. Keinginan daging akibat kejatuhan, manusia kehilangan hidup ilahi, yang ada hanya hidup kedagingan, dan itu tidak takluk pada hukum Allah. Jadi pada intinya, dosa itu adalah ketidaktaatan kepada Allah. Asalnya memang begitu. Coba baca Kejadian 2 ayat 17. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dilarang makan kan? Pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Nah, akhirnya memberontak kan dua-duanya, tidak takluk kan. Dan akhirnya mereka kehilangan hidup ilahi, akhirnya mereka jadi mati, bersifat daging. Dan ternyata sifatnya daging sampai sekarang adalah tidak takluk pada hukumnya Allah. Menurut Roma 8 ayat 7 tadi. Mengapa begitu? Ya, sifatnya daging kan isinya hawa nafsu. Tidak takluk pada hukumnya Allah. Bermusuhan dengan Allah. Allah mengatakan jangan ini, malah justru daging yang melakukan. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, dan seterusnya. Semua sifat-sifat daging ini bertentangan dengan hukum Allah enggak? Iya. Berarti kalau dalam diri manusia yang berdosa ini apa intinya? Ketidaktaatan, permusuhan dengan Allah. Kolose 1 ayat 21. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, perbuatan yang jahat keluar dari mana? Dari daging tadi. Akhirnya manusia memusuhi Allah. Bukan Allah musuh manusia loh. Kalau manusia Allah tidak punya musuh. Manusianya tidak mau dengan Allah memusuhi. Jadi inti daripada dosa adalah ini, ketidaktaatan ini. Nah, yang tidak taat ini harus dihukum. Karena tidak taat itu adanya dalam tubuh, dihukumnya ya dalam daging, gitu loh. Makanya firman Allah jadi daging, jadi manusia. Lalu mati disalib, itu cara menghukumnya. Makanya diangkat. Seperti ular tembaga itu. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematiannya di kayu salib wujud apa? Ketaatan. Padahal dosa itu intinya apa? Tidak taat. Ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan gimana? Terhukum. Maka dia menghukum dosa dalam daging. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa itu? Ada. Di mana? Di Taman Eden. Terus? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Orang berdosa itu orang yang melenceng dari tujuan Allah menciptakan. Manusia diciptakan untuk hidup kekal. Jangan kamu makan, sebab pada waktu kamu makan, kamu mati. Berarti kalau mereka tidak makan, ya tidak mati. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Maka sekarang dosa menjalar kepada seluruh manusia. Buktinya apa? Semua sekarang mati. Yesus kelihatannya mati, tapi ternyata dia kalahkan kematian itu dengan bangkit. Berarti kelihatannya saja seperti daging yang berdosa. Sebab kematian tidak berkuasa atas dia. Baca lagi itu. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Nah, siapa ketaatan satu orang ini? Waktu di mana? Jadi ketidaktaatan harus dilawan oleh ketaatan. Terus? Semua orang menjadi orang benar. Orang benar, dosanya disingkirkan, kuasa dosa itu dihancurkan. Maka dosa telah dihakimi di dalam daging. Maka simbolnya dosa adalah ular, penghakiman wujudnya tembaga. Dosa yang dihakimi itu wujud simbolnya ular tembaga, dan itu dilakukan oleh Yesus yang taat di atas salib. Dan sebagaimana ular itu tembaga diangkat, demikianlah Yesus juga harus diangkat. Ngerti? Terus Ina, kembali ke Yohanes 3:15, supaya pas setiap orang opistevun yang percaya en afto kepadanya ehi zoin eonion, memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hidup yang durasinya panjang, bukan. Tetapi hidup yang macamnya beda. Hidup kita ini hidup ciptaan. Untuk dapat tetap ada, harus ditunjang oleh makanan, maka perlu makanan. Hidup kekal, zoin eonion, itu bukan hidup ciptaan, itu hidupnya Allah sendiri, yang tanpa awal, yang tanpa akhir, yang tidak perlu makan untuk penunjangannya, yang membuat Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan hidup yang manusiawi ini,
yang ada dalam tubuh ini, yang berakhir dengan kematian. Kematian itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas tubuh. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas tubuh manusianya, berarti mau dikalahkan oleh Yesus? Dikalahkan melalui kebangkitannya. Sehingga tubuhnya Yesus berbeda dengan tubuh kita seperti sekarang. Tubuh itu dirembesi dengan hidup ilahi tadi. Karena telah mengalahkan kematian. Tubuh itu sudah tidak tunduk pada kematian lagi. Tubuh kita masih tunduk. Sehingga di dalam Yesus yang ada apa sekarang? Kita baca 2 Timotius 1 ayat 10. Baca 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil apa? Injil berita tentang kebangkitannya itu. Ya. Terus kan? Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Nah, oleh Injil mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ketika muncul hidupnya, hidup yang tidak berkebinasaan lagi. Makanya, setelah bangkit, dia bisa masuk ke ruang terkunci, di tengah-tengahnya, dia bisa terbang atau naik ke surga itu. Dia bisa makan, tapi tidak butuh makan, gitu loh. Karena akhirnya hidup yang ada di dalam dirinya bukan hidup seperti yang dimiliki sebelum, ketika dia masih belum mengalahkan kematian itu. Jadi kalau gitu hidup kekal itu bukan sesuatu tetapi seseorang. Karena dia dengan bangkitnya dia mengalahkan maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Wujudnya tubuhnya yang sekarang tetap hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai sekarang. Itulah hidup yang tidak dapat binasa. Itulah hidup kekal. Jadi kalau kita menyatu, percaya kepada dia, dalam arti bukan hanya percaya dan menyatu dan taat padanya, manunggal dengannya oleh iman yang dilangsungkan dengan baptisan, maka kita milih hidup yang sama yang dimiliki Kristus sekarang. Kita menyatu dengan hidup yang sama yang sekarang dimiliki oleh Kristus. Itulah namanya hidup kekal. Jelas? Nah, kalau gitu mengapa sih Kristus melakukan itu? Ayat yang ke-16. Utos gar iga pisenotheos ton kosmon. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dunia mana? Dunia yang diciptakan ini loh. Itu tetap dikasih Allah meskipun dunianya memberontak tadi. Jadi Allah itu tidak akan pilih kasih. Tidak ada dalam Alkitab. Allah tidak mengasihi orang yang. Tidak ada. Allah mengasihi seluruh dunia tanpa pandang bulu. Sebab Allah itu pada dasarnya kasih. Oleh karena itu dia menciptakan manusia pun akibat kasih ini. Coba kita baca dari Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Nah itu, kata menentukan kita dari semula, itu bahasa populernya predestinasi. Jadi Allah mempredestinasikan kita dasarnya kasih, gitu loh. Nah beda dengan Calvinisme. Allah menentukan mempredestinasi manusia dasarnya kedaulatan. Alkitab mengatakan dasarnya kasih. Oleh karena itu kalau menurut Calvinisme, karena Allah menentukan sejak semula predestinasi itu dasarnya kedaulatan, ya suka-suka. Ada yang dipilih karena kedaulatannya, dia kan nggak ada yang melarang dia. Ada yang tidak pilih, lalu masuk neraka. Itu kan akhirnya. Padahal dalam Alkitab, watak atau sifat yang paling menonjol dari Allah adalah sifat kasih ini. Dan dia mentakdirkan kita atau mempredestinasi kita atau menentukan dari semula itu dasarnya kasih. Mana ada dalam kasih orang dimasukkan neraka tanpa sebab? Hanya karena kedaulatannya?
Sewenang-wenang seperti ini. Loh, bedanya dengan iblis apa? Kalau Allah menciptakan kita, menentukan kita dari semula dengan kasih-Nya, pasti tidak ada yang akan dimasukkan neraka. Dan pasti tidak akan ada binasa tanpa sebab, hanya karena kedaulatannya Allah. Oleh karena itu dikatakan dari situ 1 Timotius 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Menghendaki apa? Semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang masuk neraka. Itu bukan kehendak Allah. Ya, yang kita percaya Calvin atau kitab suci. Kitab suci mengatakan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. iya. Itu kehendaknya Allah. Dan itu yang diajarkan iman ortodoks. 2 Petrus 1 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Kalau itu kehendaknya, masa orang tiba-tiba masuk neraka tanpa sebab, hanya karena kedaulatannya. Bertentangan itu dengan kehendaknya. Ya pastilah. Yang tidak menghendaki seorang pun binasa, terus Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. semua orang berbalik dan bertobat. Apalagi neraka itu bukan diciptakan untuk manusia awalnya. Karena pemberontakan itu munculnya bukan dari manusia, dari alam setan. Makanya munculnya itu adalah akibat daripada pemberontakan itu, maka memang api yang kekal itu diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Api yang kekal tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau kita masuk ke situ ya, karena kita mengikuti jalannya iblis. Menyatu dengan iblis, menolak tawaran Allah untuk selamat, untuk menyatu dengan Dia. Menolak untuk taat pada kehendak Allah. Kehendak Allah jangan sampai orang binasa. Penolakan ini yang menyebabkan kita tidak menyatu dengan keselamatan itu. Nah, bagaimana Romo dengan pemilihan? Kan katanya ada orang yang sudah dipilih, memang. Ada ayatnya loh Romo? Ada. Tapi bagaimana pengertiannya? Masalahnya begitu situ. Bukan ayatnya. Bagaimana kamu mengerti ayat itu? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kalau kita selamat sudah dipilih Allah. Tunggu dulu, ada ayat yang kamu tinggalkan. Baca lagi. Sebab di dalam Dia. Nah, itu kuncinya. Di dalam Dia baru kita dipilih. Karena apa? Yang dipilih awal sejak kekal itu Yesus, bukan kita. 1 Petrus 1 ayat 20. Karena Allah mengasihi sejak kala, dikasih adalah firman-Nya ini gitu loh. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang dipilih? Yesus. Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, kita terhitung dalam keterpilihan itu. Bukan kita orang-orang satu-satu yang dipilih, bukan. Karena menyatu dengan Yesus yang dipilih sejak dunia belum dijadikan, itulah kita ikut terpilih. Terpilihnya secara korporat, secara bersama di dalam Yesus. Bukan orang per orang. Baca lagi di Efesus 1 dan 4 itu. Efesus 1 dan 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Di dalam Dia. Kalau kita di dalam Dia, beriman di dalam Dia, menyatu dalam Dia, dibaptis dalam Dia, itulah kita ikut dalam keterpilihan itu, gitu loh. Jadi bukan orang-orang per orang, tidak ada kan. Allah telah memilih masing-masing kita, enggak. Memilih kita secara bersama
dalam tubuh yang satu yang menyatu dengan Yesus. Ini berbicara tentang gereja. Makanya yang diselamatkan itu adalah tubuh ini yang satu tadi, bukan orang per orang. Sejauh kita bersatu dalam tubuh, orang per orang ini, kita ikut diselamatkan, sebab yang diselamatkan tubuh ini. Efesus 5:23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Menyelamatkan apa? Tubuh. Kalau kita adalah bagian dari tubuh, artinya di dalam dia, kita diselamatkan. Karena kita ikut keterpilihan daripada sang kepala ini. Jelas? Dipilih untuk apa? Baca lagi ayat 4 itu. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Iya, karena Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Terus? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, yang kudus tak bercacat itu siapa? Yang kudus tak punya cacat sama sekali. Ya Allah. Jadi kalau gitu kita di dalam Kristus ikut terpilih untuk menjadi kudus, tak bercacat, menjadi seperti Allah. Itulah theosis. Tujuan keterpilihan kita untuk mencapai theosis, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi, kodrat yang kudus, kodrat yang tanpa cacat. Menjadi seperti Allah. Karena dikatakan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi, yang kudus siapa? Allah. Kita menjadi sama seperti yang kudus. Maka jadi kudus itu menjadi sama dengan Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jelas ini ya? Ayat yang kelima. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita Nah, itu dilakukan, dia menentukan kita itu dalam kasih. Kasih yang apa? Kasih yang ada dalam diri Allah. Ini kan sejak kekal Bapa mengasihi putra. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 24. Kamu baca kan? Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Kalau sebelum dunia ada, manusia sudah ada belum? Ciptaannya sudah ada belum? Belum. Jadi itu alam kekal. Di dalam kekekalan Allah itu apa yang dilakukan? Mengasihi firman-Nya, mengasihi putranya. Sebaliknya putra mengasihi Bapa. Kita baca Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Di dalam diri Allah yang satu, yang tertunggal ini. Allah mengasihi firman-Nya, firman-Nya mengasihi Allah. Menunjukkan bahwa itu memang pribadi, memang hipostasis gitu loh. Nah, Roh Kudus di mana? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Jadi kalau gitu Roh Kudus fungsinya apa? Mencurahkan kasih Allah. Roh Kudus itu kekal enggak? Kekal. Baca dalam Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Kalau roh itu kekal, berarti fungsinya mencurahkan kasih tadi kekal enggak? Kekal. Menurut Roma 5, kasih itu dicurahkan pada manusia setelah ada manusia. Sebelum ada manusia, Roh Kudus, kasihnya Allah dicurahkan Roh Kudus kepada siapa? Firman. Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah, yaitu firman.
Berarti kalau gitu Bapa mencurahkan kasihnya kepada firman melalui Roh Kudus. Firman mengembalikan kasih itu melalui Roh Kudus. Dalam kasih inilah Allah mengendaki ingin membagikan kasihnya di luar dirinya. Itulah sebabnya dia menciptakan. Nah, dalam ciptaan itu tujuannya karena supaya manusia menyatu dengan kasihnya, yaitu menyatu dengan kodrat ilahinya. Yaitulah yang menjadi predestinasinya manusia itu, gitu loh. Coba kita kembali kepada Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan. Nah, kasih yang mana? Ya kasih tadi kan saja ada dalam diri tunggal itu. Dia telah menentukan kita dari semula, dari sejak dia merencanakan manusia dalam dirinya ketika dia mengasihi firman-Nya oleh Roh Kudus itu. Dalam kasih dia telah menentukan kita dari semula Oleh Yesus Kristus. ya oleh Yesus Kristus, karena kasihnya itu arahnya kepada firman, dan firman itu setelah turun jadi manusia namanya Yesus Kristus gitu loh. Supaya apa? Untuk menjadi anak-anak. Nah, inilah yang sering saya buat perumpamaan itu. Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya manusia seperti manusia, anaknya apa saja seperti induknya. Demikianlah kalau kita menjadi anak Allah itu bukannya sekedar level, tetapi akan menjadi seperti Allah. Artinya sama menjadi suci tadi. Mencapai teosis, ambil bagian dalam kudrat ilahi. Itu tujuan Allah menciptakan. Dasarnya kasih, dan kasih Allah tidak berubah. Maka dikatakan karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini. Allahnya tetap mengasihi, manusianya yang tidak, tapi tetap dikasihi pula, sehingga sedemikian kasihnya, oste, sehingga ton ion ton monogeni eduken, sehingga anaknya yang tunggal, dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu firman-Nya tadi menjadi manusia yang telah saya jelaskan tadi. Ina, supaya pas setiap orang Opistevun yang percaya isafton di dalam dia, masuk ke dalam dia. Jadi percaya itu menyatu manunggal dengan Kristus. Mi apolite, jangan sampai binasa. Kalau sudah kehilangan hidup ilahi, akibat jatuh akan binasa. Jadi manusia ini, siapapun yang di luar Kristus, dalam keadaan binasa ini, kehilangan hidupnya Allah. Jadi kalau kehilangan hidupnya Allah, yang tidak bisa kembalilah kepada hidup itu. Makanya hidup ini harus dipulihkan, dan itu sudah dilakukan oleh Allah dengan mengutus firman-Nya ini menjadi manusia, mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, sehingga dalam tubuhnya itu dia memunculkan hidup yang tak berkebinasaan itu. Sehingga kalau kita menyatu dengan Kristus, kita tidak lagi dalam ancaman kebinasaan, ya, mi apolite, jangan sampai binasa, al, tetapi ehi, boleh memiliki zoin eonion, hidup yang kekal. Hidup yang kekal ya hidup yang tidak berkebinasaan, yang nampak pada waktu sesudah Yesus bangkit. Dan itulah tujuan daripada Kristus datang. Itulah tujuan Kristus diberikan. Saudara, inilah yang dapat saya sampaikan pada saat ini dari Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 16. Dan sementara saudara mendengarkan ini, saudara tidak bisa tanya karena saya tidak ada, saya tidak live ini. Ini saya rekam hari Senin yang lalu. Saya sekarang berada di Manado. Doakan supaya pelayanan saya di Manado dapat berhasil. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.